sebagai pemenuhan salah satu mata kuliah isu-isu akuntansi terkini akuntansi keuangan oleh Pak Dr. Tiko Sitanggang, AK, CA, CPA, dan CFI. Adapun anggota kelompok kami itu terdiri dari Adelia Ambarawati, kemudian Jessica, Salma Novi Fitriani, Yoakim Don, Intan Martina Simbolon, dan saya sendiri Muhammad Makfir Adila Syarif. Masuk ke materi, adapun sumber pembahasan dari pembahasan kali ini yaitu terdiri dari latar belakang, kemudian yang kedua pengaturan instrumen keuangan dalam PSAK, yang ketiga ada PSAK 109 yaitu instrumen keuangan, kemudian implikasi PSAK 109 terhadap laporan keuangan, dan kesimpulan. Yang pertama latar belakang, apa sih yang latar belakangi PSAK 109 ini? Itu instrumen keuangan yang merupakan tulang punggung aktivitas ekonomi modern, memfasilitasi transaksi investasi dan pengelolaan risiko bagi berbagai entitas mulai dari individu, perusahaan hingga lembaga keuangan. Sifatnya sendiri yang beragam dan kompleks, mulai dari kas, piutang, investasi saham hingga derivatif, menuntut adanya standar akuntansi yang jelas dan komprehensif untuk memastikan pelaporan keuangan yang transparan dan relevan. Di Indonesia, pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menjadi pedoman utama dalam penyusunan laporan keuangan. Kemudian PSAK 109 meskipun seringkali dikaitkan dengan akuntansi zakat, infak, dan sedekah, juga telah mengalami adopsi dan amandemen signifikan terkait dengan instrumen keuangan sejalan dengan konvergensi standar internasional yaitu IFRS 9, IFRS 7, dan IAS 32. Konvergensi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan komparabilitas laporan keuangan secara global. Makalah ini akan mengkaji secara mendalam PSAK 109 dalam konteks instrumen keuangan, membahas definisi, klasifikasi, pengakuan, dan pengukuran instrumen keuangan. Makalah ini akan menganalisis secara spesifik konsep penurunan nilai instrumen keuangan dengan fokus pada model HCR dan metode perhitungannya, termasuk peran roll rate dan faktor forward looking. Pemahaman yang komprehensif terhadap PSAK 109 dan implikasinya terhadap dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas pelaporan keuangan di Indonesia. Berikutnya pengaturan instrumen keuangan dalam PSAK. Pengaturan instrumen keuangan dalam PSAK merupakan hasil konvergensi dari standar akuntansi internasional atau IFRS. Instrumen keuangan adalah salah satu area yang paling kompleks dalam akuntansi, membutuhkan aturan yang jelas untuk pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Di Indonesia, berbagai PSAK mengatur aspek-aspek instrumen keuangan. Yang pertama, PSAK 232, sebelumnya IAS 32. Mengatur penyajian instrumen keuangan termasuk definisi aset keuangan, liabilitas keuangan, dan instrumen ekuitas, serta pemisahan antara komponen liabilitas dan ekuitas dalam instrumen keuangan majemuk. Yang kedua, PSAK 71, adopsi IFRS 9, merupakan standar yang paling komprehensif untuk pengakuan, pengukuran, dan penurunan nilai instrumen keuangan. PSAK 71 menggantikan sebagian besar PSAK 55 sebelumnya, terutama dalam hal klasifikasi dan model penurunan nilai. Yang ketiga, PSAK 60 adopsi IFRS 7 mengatur pengungkapan instrumen keuangan yang mewajibkan entitas untuk menyediakan informasi kualitatif dan kuantitatif mengenai signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan, serta sifat dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan tersebut. Untuk berikutnya, PSAK 19 instrumen keuangan. Menurut PSAK, instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas pada entitas lain. Yang pertama, aset keuangan mencakup yang pertama kas, yang kedua instrumen ekuitas entitas lain misalnya investasi saham. Yang ketiga, hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lain dari entitas lain misalnya piutang usaha, pinjaman yang diberikan. Yang keempat, hak kontraktual untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dalam kondisi yang berpotensi menguntungkan entitas, misalnya derivatif. Yang kelima, kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan instrumen ekuitas entitas itu
kedua, liabilitas keuangan mencakup yang pertama, kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada entitas lain, misalnya hutang usaha, pinjaman bank. Yang kedua, kewajiban kontraktual untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dalam kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas, misalnya derivatif. Yang ketiga, kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan instrumen ekuitas entitas itu sendiri. Selanjutnya, PSAK 109 instrumen keuangan. Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang membuktikan suatu kepentingan residual dalam aset suatu entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Misalnya saham biasa yang diterbitkan entitas. Contoh kasusnya, entitas memiliki kontrak sebagai berikut. Kewajiban untuk menyerahkan saham dengan nilai 5 juta. Apabila pada tanggal penyerahan nilai wajar saham adalah 1.000 per lembar saham, maka entitas harus menyerahkan 5.000 lembar saham. Apabila nilai wajar saham pada tanggal penyerahan adalah 5.000 per lembar saham, maka entitas harus menyerahkan 1.000 lembar saham. Analisis, kontrak semacam ini bukan merupakan instrumen di ekuitas, melainkan liabilitas keuangan karena memiliki kewajiban untuk menyerahkan 1.000 lembar saham dengan mempertimbangkan nilai wajarnya pada saat itu. Kasusnya akan berbeda apabila entitas berkomitmen untuk menyerahkan 1.000 lembar saham pada tanggal penyerahan, terlepas dari berapapun nilai wajarnya pada saat itu. Kasus macam ini merupakan instrumen ekuitas. Untuk berikutnya, instrumen derivatif merupakan kontrak perjanjian antara dua pihak untuk menjual atau membeli sejumlah barang, baik itu aktiva, finansial, maupun komoditas pada tanggal tertentu di masa datang dengan harga yang telah disepakati saat ini. Karakteristik yang pertama, nilainya berubah sebagai akibat dari perubahan variabel tertentu. Tidak memerlukan investasi awal neto atau memerlukan investasi awal neto yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang diperlukan untuk kontrak serupa lain yang diperkirakan akan menghasilkan dampak yang serupa akibat perubahan faktor pasar. Yang ketiga, diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan. Untuk berikutnya, klasifikasi instrumen keuangan. Klasifikasi aset keuangan sangat bergantung pada dua kriteria utama. Yang A, model bisnis entitas untuk mengelola aset keuangan. Mengacu pada bagaimana entitas mengelola portofolio aset keuangannya untuk mencapai tujuan bisnis. Apakah tujuannya adalah untuk menagih arus kas kontraktual, menjual aset keuangan, atau kombinasi keduanya? Yang B, karakteristik arus kas kontraktual atau SPI solely payment of principal and interest. Menilai apakah arus kas kontraktual dari aset keuangan hanya terdiri dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Ini menjual apakah instrumen tersebut memiliki fitur basic lending arrangement. Selanjutnya saya akan membacakan mengenai contoh kasus uji model bisnis entitas. Kasusnya itu PT ABC adalah institut keuangan yang memiliki aset keuangan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas sehari-hari. PT ABC berupaya untuk meningkatkan biaya untuk mengelola kebutuhan likuiditas tersebut, dan oleh karena itu secara aktif mengelola imbal hasil pada portofolio. Imbal hasil tersebut terdiri dari memperoleh pembayaran kontraktual maupun keuntungan dan kerugian dari penjualan aset keuangan. Sebagai akibatnya, perusahaan memiliki aset keuangan untuk memperoleh arus kas kontraktual yang menjual aset keuangan untuk menginvestasikan kembali pada aset keuangan dengan imbal hasil yang lebih tinggi atau untuk lebih mencocokkan durasi liabilitasnya. Pengalaman di masa lalu, strategi ini mengakibatkan adanya aktivitas penjualan berulang dan penjualan tersebut bernilai signifikan. Aktivitas ini diharapkan untuk berlanjut di masa depan. Selanjutnya ada analisisnya. Tujuan dari model bisnis adalah untuk memaksimalkan imbal hasil pada portofolio untuk memenuhi kebutuhan likuiditas sehari-hari. Dan perusahaan mencapai tujuan tersebut dengan memperoleh arus kas kontraktual dan juga menjual aset keuangan. Dengan kata lain, memperoleh arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk mencapai tujuan model bisnis. Selanjutnya ada 3 kategori pengukuran aset keuangan. Yang pertama itu biaya perolehan diamortisasi atau disebut amortized cost. Pada poin A, digunakan untuk aset keuangan yang dikelola dalam model bisnis yang tujuannya adalah menagih arus kas kontraktual, yaitu entitas bertujuan untuk menahan aset sampai jatuh tempo dan mengumpulkan pembayaran pokok dan bunga. Yang poin B, arus kas kontraktual harus memenuhi kriteria SPPI, hanya pembayaran pokok dan bunga. Contohnya itu seperti hutang usaha dan pinjaman yang diberikan. Pada poin kedua itu ada nilai wajar melalui penghasilan
penghasilan komprehensif lain atau Fair Value Through Other Comprehensive Income atau FVOC. Pada poin A digunakan untuk aset keuangan yang dikelola dalam model bisnis yang tujuannya tercapai baik dengan menagih arus kas kontraktual maupun dengan menjual aset keuangan. Pada poin B, arus kas kontraktual harus memenuhi kriteria SPPI. Poin C, perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau OCI dan diakumulasi dalam ekuitas dan akan direklasifikasi ke laba rugi saat aset dihentikan pengakuannya. Untuk contohnya, investasi obligasi yang dikelola dengan tujuan untuk mendapatkan bunga dan juga potensi penjualannya. Poin ketiga, ada nilai wajar melalui laba rugi atau Fair Value Through Profit or Loss atau VPPL yang bagian A digunakan untuk semua aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVOC. Poin B, perubahan nilai wajar diakui langsung dalam laporan laba rugi. Pada poin C, untuk contohnya investasi saham yang diperdagangkan, trading securities dan derivatif. Selanjutnya di sini ada ilustrasi dari arus kas kontraktual atau SPPI. Aspek penting dalam klasifikasi aset keuangan adalah pengujian SPPI. Arus kas suatu aset keuangan hanya memenuhi SPPI jika arus kas tersebut semata-mata pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Yang pertama itu ada pokoknya, adalah nilai wajar aset keuangan pada pengakuan awal. Yang kedua itu ada bunga, yaitu imbalan atas nilai waktu uang risiko kredit yang terkait dengan jumlah pokok terutang selama periode tertentu dan risiko dasar pemberi pinjaman lainnya. Yang ketiga itu ada contoh arus kas yang memenuhi SPPI. Yang poin A, pembayaran bunga tetap atau variabel berdasarkan suku bunga pasar. Yang poin B, pembayaran pokok sesuai jadwal amortisasi. Yang keempat, contoh arus kas yang tidak memenuhi SPPI. A, instrumen yang memiliki fitur pembayaran yang terkait dengan kinerja ekuitas atau komoditas. Yang B, instrumen dengan fitur pelunasan dini atau perpanjangan yang menyebabkan pokok atau bunga dapat berubah dari yang semata-mata pembayaran pokok dan bunga. Selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Untuk pengakuan awal, yang pertama, entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan ketika dan hanya ketika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Pada poin kedua, pada pengakuan awal, entitas mengukur aset keuangan atau liabilitas keuangan pada nilai wajar ditambah atau dikurangi dalam kasus aset keuangan atau liabilitas keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Biaya transaksi yang dapat didistribusikan secara langsung pada perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Poin ketiga, nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Untuk pengakuan selanjutnya, setelah pengakuan awal, instrumen keuangan diukur berdasarkan kategorinya. Yang pertama, aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Ini dibagi menjadi tiga. Yang A itu diukur menggunakan metode suku bunga efektif. Yang B itu contohnya perusahaan A memberikan pinjaman kepada perusahaan B sebesar 100 juta pada 1 Januari 2024 dengan suku bunga efektif 8% per tahun dengan jatuh tempo 3 tahun. Pada poin C, pada 31 Desember 2024 nilai tercatat pinjaman akan disesuaikan dengan bunga yang diakui atau pendapatan bunga dan amortisasi diskonto atau premium, itu pun jika ada. Kemudian ada slide berikutnya yaitu mengenai pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan, di mana pengukuran selanjutnya yaitu setelah pengakuan awal, instrumen keuangan diukur berdasarkan kategorinya. Yang kedua, ada aset keuangan yang diukur pada FVOCI, yang dimana yang A diukur dengan nilai wajar, yang B keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau OCI, kecuali untuk keuntungan atau kerugian nilai tukar dari aset moneter yang merupakan bagian dari investasi neto dalam operasi luar negeri yang diakui dalam laporan laba rugi. Yang ketiga, ada ketika aset dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam OCI
direklasifikasikan ke laporan laba rugi. Yang ketiga ada aset liabilitas keuangan yang diukur pada FVPL, diukur dengan nilai wajar, di mana keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya. Contohnya itu seperti investasi saham yang dimiliki untuk diperdagangkan. Jika harga saham naik, entitas mengakui keuntungan unrealized di laporan laba rugi. Penurunan nilai atau impairment instrumen keuangan yang berfokus pada ICL. PSAK 109 sejalan dengan PSAK 71 atau IFRS 9 memperkenalkan model kerugian kredit ekspektasian atau expected credit loss untuk mengukur penurunan nilai aset keuangan. Model ini merupakan perubahan signifikan dari model kerugian yang telah terjadi sebelumnya karena mengharuskan entitas untuk memperkirakan dan mengakui kerugian kredit di masa depan secara proaktif. Kemudian ada konsep dasar ICL. ICL adalah estimasi kerugian kredit yang diharapkan terjadi sepanjang umur aset keuangan. Hal ini mencerminkan pandangan forward looking terhadap risiko kredit. Yang pertama itu ada probabilitas gagal bayar atau probability of default atau PD, yang dimana kemungkinan debitur akan gagal untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya. Kemudian yang kedua ada kerugian jika terjadi gagal bayar atau loss given default atau LGD, bagian dari EAD yang diharapkan tidak dapat dipulihkan. Yang ketiga ada exposure saat gagal bayar atau exposure at default atau EAD, jumlah yang diharapkan akan terutang pada saat terjadinya gagal bayar, di mana rumus sederhananya itu ada ICL sama dengan PD dikali LGD dikali EAD. Slide selanjutnya itu ada pendekatan 3 tahapan ICL. Tahap 1 di mana 12 month ICL, yang dimana untuk aset keuangan yang tidak mengalami peningkatan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal. Entitas yang mengakui kerugian kredit yang diharapkan terjadi dalam 12 bulan ke depan. Kemudian yang tahap 2 ada lifetime ICL non-credit impaired untuk aset keuangan yang mengalami peningkatan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal, tetapi belum terjadi gagal bayar. Entitas mengakui kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset. Yang kemudian tahap 3 yaitu lifetime ICL atau credit impaired untuk aset keuangan yang telah mengalami penurunan nilai kredit, terjadi default atau gagal bayar. Entitas mengakui kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu ilustrasi perhitungan penurunan nilai piutang secara kolektif menggunakan low rate dan faktor. Pertama, forward looking. Untuk piutang besar atau instrumen keuangan serupa, entitas dapat menggunakan pendekatan yang disederhanakan yang memungkinkan penerapan lifetime ICL sejak pengakuan awal tanpa perlu memantau perubahan signifikan risiko kredit secara individu. Yang kedua, konsep low rate. Low rate adalah presentasi piutang yang berlari dari satu kategori umur, misalnya 1-30 hari, ke kategori yang lebih tua. Selanjutnya, misalnya 31-65 hari atau yang menjadi tidak tertagih. Contoh dari low rate historis yaitu asumsikan data low rate rata-rata historik per tahun adalah sebagai berikut. Oke, berikut ini adalah contoh data dari low rate historik, di mana terdapat umur piutang awal, dan ada umur piutang akhir, dan ada presentasi berhari historik. Pada contoh pertama, belum jatuh tempo, maka umur akhir piutangnya 1-30 hari, di mana presentasi berharinya yaitu 2,48%. Yang kedua, 1-30 hari, maka umur piutang akhirnya adalah 31-60 hari. Presentasi berharinya adalah 11,4%. Yang ketiga, 61-150 hari, maka umur piutang akhirnya adalah 181-365 hari. Presentasi berharinya 54%. Yang keempat, 181 hari sampai 365 hari, umur piutang akhirnya yaitu lebih dari 365 hari. Maka presentasi berharinya sebesar 80%. Dan yang terakhir, apabila lebih dari 365 hari, maka umur piutangnya tidak tertagih. Maka presentasi berharinya adalah 100%. Selanjutnya yaitu tentang ilustrasi penghitungan penurunan nilai piutang
secara kolektif menggunakan low rate dan faktor. Penyesuaian dengan faktor forward looking, data low rate historis saja tidak cukup untuk menghitung ICL karena ICL bersifat prospektif entitas dan harus menyesuaikan low rate ini dengan informasi masa depan atau faktor forward looking yang relevan seperti kondisi ekonomi makro yang diperkirakan akan mempengaruhi kemampuan debitur untuk membayar. Metode penyesuaian forward looking pada bagian A yaitu regresi data histori. Lakukan analisis regresi data low rate bulanan atau triwulan selama beberapa tahun terhadap variabel makroekonomi kunci. Misalnya, tingkat pertumbuhan PDB, tingkat pengangguran, inflasi, dan suku bunga. Dan pada bagian B yaitu tentang skenario ekonomi. Kembangan skenario ekonomi atau optimis, realitas, dan pesimis, dan tetapkan probabilitas untuk setiap skenario-nya. Pada bagian C yaitu tentang pertimbangan kualitatif. Tambahkan penyesuaian kualitatif berdasarkan penilaian manajemen terhadap faktor-faktor risiko yang tidak sepenuhnya tercermin dalam model kuantitatif. Misalnya, perubahan kebijakan pemerintah atau trade industri. Pada contohnya, yaitu contoh perhitungan cadang penurunan. Misalkan setelah analisis forward looking, pertimbangan proyeksi ekonomi yang menunjukkan sedikit perlambatan, presentasi tidak tertagih yang disesuaikan menjadi contoh perhitungan cadangan penurunan nilai piutang. Di sini ada umur piutang belum jatuh tempo, presentasi tidak tertagihnya 0,75%, 1 sampai 30 hari ada 2,50%, 31 sampai 60 hari 6%, 61 sampai 180 hari 18%, 181 sampai 365 hari ada 45%, lebih dari 365 hari ada 100%. Data saldo piutang per 31 Desember 2024. Di sini saldo piutang di bulan jatuh tempo ada 600 juta, di 1 sampai 30 hari ada 200 juta, di 31 sampai 60 hari ada 100 juta, di 61 sampai 180 hari ada 50 juta, 181 sampai 365 hari ada 30 juta, lebih dari 365 hari ada 20 juta. Jadi total piutang per 31 Desember 2024 ada 1 miliar. Perhitungan cadangan penurunan atau ECL. Umur piutang di sini belum jatuh tempo dengan saldo piutang 600 juta. Persentase tidak tertagihnya 0,75%. Jadi cadangan penurunan nilainya ada 4.500.000. Di umur piutang 1 sampai 30 hari, saldo piutangnya ada 200 juta. Presentasi tidak tertagihnya ada 2,50%, yang mana cadangan penurunan nilainya menjadi 5 juta. Di umur piutang 31 sampai 60 hari, saldo piutangnya ada 100 juta. Presentasi tidak tertagihnya 6%, cadangan penurunan nilainya ada 6 juta. Di umur piutang 61 sampai 180 hari, saldo piutangnya ada 50 juta. Persentase tidak tertagihnya ada 18%, dan cadangan penurunan nilainya ada 9 juta. Umur piutang di 181 sampai 365 hari, saldo piutangnya 30 juta. Persentase tidak tertagihnya 45%, cadangan penurunan nilainya ada 13.500.000. Di umur piutang lebih dari 365 hari, saldo piutangnya ada 20 juta. Persentase tidak tertagihnya 100%. Cadangan penurunan nilainya ada 20 juta. Maka total cadangan penurunan nilai ada 58 juta. Di sini ada jurnal transaksi. Jika saldo cadangan penurunan nilai piutang pada awal periode adalah 40 juta, maka beban penurunan nilai yang harus diakui adalah selisih antara ECL yang dihitung saat ini dengan saldo sebelumnya. Ada di akun beban penurunan nilai piutang usaha sebesar 18 juta pada cadangan penurunan nilai piutang usaha di kredit 18 juta untuk mengakui tambahan beban penurunan nilai agar cadangan mencapai 58 juta.
implementasi PSAK 109 terhadap laporan keuangan. Penerapan PSAK 109 khususnya selaras dengan PSAK 71 atau IFRS 9 membawa implikasi signifikan terhadap pelaporan keuangan entitas. Yang pertama, ada peningkatan volatilitas laba rugi. Di sini pengukuran instrumen keuangan pada nilai wajar atau VPL dan terkadang VOC dan penerapan model HCL dapat menyebabkan volatilitas laba rugi yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Yang kedua, ada estimasi dan penilaian yang lebih tinggi. Penerapan model HCL khususnya menuntut entitas untuk mengembangkan sistem yang lebih canggih untuk mengestimasi risiko kredit di masa depan, termasuk penggunaan data historis, informasi saat ini, dan faktor forward looking. Yang ketiga, ada peningkatan pengungkapan disclosures. PSAK 60 atau IFRS 7 mewajibkan pengungkapan yang lebih ekstensif mengenai instrumen keuangan. Yang keempat, ada dampak pada rasio keuangan. Perubahan dalam pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan serta pengakuan HCL yang lebih proaktif dapat mempengaruhi rasio-rasio keuangan penting seperti rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, dan rasio aset kerja. Hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam oleh pengguna laporan keuangan untuk interpretasi yang akurat. Yang kelima, perubahan pada praktek manajemen risiko. Karena HCL mendorong pandangan forward looking terhadap risiko kredit, entitas perlu mengintegrasikan analisis risiko kredit ke dalam proses pengambilan keputusan operasional dan strategis mereka. Kesimpulannya, PSAK 109 membahas tentang bagaimana instrumen keuangan harus dicatat dan dilaporkan oleh entitas. Dalam praktiknya, instrumen keuangan punya peran penting karena menyangkut transaksi seperti kas, piutang, investasi, hingga derivatif yang umum ditemui dalam kegiatan bisnis. Lewat standar ini, entitas dituntut untuk mengklasifikasikan, mengukur, dan mengungkapkan informasi keuangan secara lebih jelas dan struktur. Salah satu hal penting dari PSAK 109 adalah adanya pendekatan baru untuk menghitung penurunan nilai aset keuangan menggunakan model expected credit loss atau ECL yang sifatnya lebih antisipatif terhadap resiko gagal bayar di masa depan. Hal ini tentunya berdampak pada cara perusahaan menyusun laporan keuangannya, karena bisa mempengaruhi laba rugi, pengungkapan informasi, hingga penilaian risiko kredit. Secara keseluruhan, penerapan PSAK 109 diharapkan bisa membuat laporan keuangan lebih transparan, akurat, dan dapat dibandingkan secara internasional. Tetapi hal ini juga membutuhkan pemahaman dan kesiapan dari pihak perusahaan agar tidak salah dalam penerapan. Sekian pemaparan proyek kelompok 3 mengenai PSAK 109 instrumen keuangan dari mata kuliah isu-isu terkini akuntansi keuangan. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, comment, and share.